Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan membuka jalannya presentasi terkait dengan analisis jurnal dan studi kasus. Kami di sini dari kelompok 1 ada 3 anggota, yakni ada Mbak Dita Rahmi, kemudian ada Mas Alfian, dan terakhir ada saya, yaitu Haya. Di sini kami akan membawakan tema yakni ethical and legal issues. Untuk fokus pembahasan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada analisis jurnal yang akan dibawakan oleh Mas Alfian. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis studi kasus yang akan dibawakan oleh saya dengan judul pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik e-commerce. Kemudian untuk fokus yang terakhir atau fokus yang ketiga yakni analisis studi kasus, yaitu dengan judul perlindungan hukum konsumen yang melakukan review, baik itu barang ataupun jasa di media sosial, dan dibawakan oleh Mbak Dita. Baik, melanjutkan dari teman kami Mbak Aya. Di sini saya Hafizul Alfiansyah akan membahas tentang analisis jurnal yang berjudulkan Investigating the Financial and Legal Security Infrastructure Affecting the Electronic Marketing of Agricultural Product and Ilam Provinsi. Nama jurnal Procedia Social and Behavior Science yang dituliskan oleh Muhammad Bakir Arayes pada tahun 2015. Latar belakang pada jurnal ini, salah satu masalah yang terkait dengan siklus manufaktur produk pertanian adalah pemasaran dan akses ke pelanggan yang disebabkan oleh penyebaran distrik perdesaan dan lokasi produksi pertanian dan jaraknya dari pasar, sehingga tidak efektif dari segi biaya, dikarenakan harus membayar tengkulak. Umumnya, jalur distribusi dari produsen, perantara, pedagang, grosir, pelanggan tidak efektif. Sedangkan yang efektif yaitu pemasaran langsung, yakni dari produsen langsung ke tangan pelanggan. Selanjutnya, hipotesis pada jurnal kali ini ada 2. Yang pertama, terdapat hubungan antara infrastruktur, keuangan, dan pemasaran produk pertanian. Hipotesis yang kedua, terdapat hubungan antara infrastruktur, hukum, keamanan, dengan pemasaran hasil pertanian. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini, metode penelitian kuantitatif. Sampel yang berjumlah 210 dihitung dengan rumus Cochrane dan metode Stratified Random Sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi software SPSS versi 19. Hasil penelitian ini, yang pertama, infrastruktur keuangan, sumber daya finansial untuk menyiapkan internet menghasilkan negatif. Faktor keuangan dan investasi untuk menghasilkan produksi pertanian dan likuiditas yang diperlukan untuk menciptakan dan pengembangan kantor TIK menghasilkan positif. Yang kedua, infrastruktur hukum. Faktor legal security, di mana yang paling efektif dalam penerapan e-marketing produk pertanian adalah adanya peraturan yang berkaitan dengan kantor TIK menghasilkan positif. Undang-undang yang diperlukan untuk mengikuti paket pelanggan via internet negatif. Selanjutnya, novelty atau kebaruan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, kebanyakan penelitian sebelumnya membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli atau pembayaran secara dengan menggunakan media elektronik. Yang kedua, pada tahun 2014 menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Novelty yang ketiga, dengan tema yang sama pada tahun 2018 berisikan terkait penyelarasan antara Undang-Undang ITE dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, penelitian dengan tema penegakan hukum adanya transaksi elektronik menerapkan metode
yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dan yang terakhir, dengan tema permasalahan hukum cybercrime, metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana cyber. Poin yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan bahas tentang kelebihan. Yang pertama, terdapat kajian teori. 2. Dari setiap hasil pembahasan dilengkapi dengan hasil analisis SPSS. Yang ketiga, paparan latar belakang, juga terdapat poin penjelasan dari teori. Yang keempat, dipaparkan terkait tujuan penelitian. Dan kelebihan yang terakhir, di latar belakang dijelaskan secara rinci dan fenomena objek penelitian muncul dalam latar belakang. Tentunya selain ada kelebihan juga ada kekurangan dalam jurnal ini. Kekurangan yang pertama, untuk bagian abstrak belum tersirat terkait metode penelitian yang digunakan dalam hasil penelitian. Yang kedua, pada paparan hipotesis penelitian tidak dijelaskan secara rinci serta tidak didukung dengan jurnal penelitian terdahulu. Yang ketiga, belum dipaparkan terkait kerangka berpikir dalam penelitian. Yang keempat, belum dipaparkan terkait skala Likert yang digunakan dalam responden penelitian. Yang kelima, tidak ada kategori responden dalam penelitian. Untuk wilayah responden dalam penelitian tidak dijelaskan dengan detail. Yang keenam, dari setiap hasil penelitian belum dilengkapi dengan teori atau penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketujuh, dalam paparan hasil penelitian untuk variabel yang berpengaruh belum dijelaskan secara detail terkait sebab akibat dari penelitian tersebut. Yang kedelapan, tidak dipaparkan terkait batasan penelitian dan belum dicantumkan terkait rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Dan kekurangan yang terakhir, dari kesimpulan penelitian belum dipaparkan secara mendetail sebab akibat dari penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis jurnal ini. Kajian ini untuk mengetahui pengaruh infrastruktur finansial dan legal security terhadap kelayakan implementasi pemasaran elektronik produk pertanian, dan dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut mempengaruhi pemasaran produk pertanian infrastruktur, yaitu keamanan finansial dan hukum. Infrastruktur mampu menjelaskan terkait dengan kelayakan pelaksanaan pemasaran hasil pertanian di Provinsi Ilan. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada saudari kami, kepada Mbak Aya, kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan studi kasus yang pertama, di mana studi kasus yang pertama dengan judul pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik e-commerce. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan peluang bagi pelaku bisnis dalam perdagangan melalui transaksi elektronik e-commerce. Dulu, perdagangan dilakukan secara tatap muka atau face to face. Namun sekarang, transaksi bisa dilakukan secara elektronik. Hal ini, adanya teknologi informasi mampu merubah gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis melalui elektronik atau e-commerce, sehingga kekreatifan pelaku usaha hingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran merek dagang. Ketika kita mau melakukan pembelian transaksi melalui media elektronik, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Misalkan kita bisa melihat harga yang tertinggi, kita juga bisa melihat harga yang terendah. Kita juga tidak usah atau tidak perlu mengunjungi toko fisik, dan kita juga bisa mendapatkan harga yang murah. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang konsumtif. Ada juga masyarakat yang ingin tampil trendy, namun tidak sebanding dengan kelas ekonomi atau kelas pendapatan mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya permintaan di pasar, sehingga banyak pelaku usaha yang memasukkan produk, misalkan memasukkan produk sepatu Nike, memasukkan produk sepatu Converse. Hal tersebut ini menjadi pilihan orang-orang yang ingin tampil trendy
dan belum cukup dari aspek ekonomi melakukan pembelian barang palsu tersebut. Akan tetapi, kasus tersebut, pemilik merek justru akan sangat dirugikan. Karena apa? Karena produknya dibajak oleh orang lain. Di mana merek ini juga sebagai pembeda dari pesaing, merek juga sebagai promosi periklanan, merek juga sebagai karya intelektual untuk memperlancar bisnisnya. Maka, permasalahan tersebut itu bisa dilakukan dalam jalur hukum. Apabila merek dagangnya itu dipalsukan atau disamakan atau diilusi dan mampu mempengaruhi pandangan masyarakat, maka pemilik merek ini bisa melakukan pengaduan sementara ke Bea Cukai, permohon sementara secara tertulis kepada pengadilan niaga. Kemudian pemilik merek juga bisa melakukan gugatan perdata seperti ganti rugi ataupun pemberhentian merek tersebut, dan juga bisa melakukan tuntutan pidana. Hal ini juga tertuang dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Haya mengenai studi kasus yang kedua dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen yang melakukan review produk, barang atau jasa di media sosial. Nah, seperti kita ketahui pada zaman sekarang perkembangan digital sangatlah pesat, di mana itu membuat dunia perekonomian pun memasuki suatu babak baru, yakni era digital ekonomis, di mana dengan adanya perkembangan digital membuat banyak sektor mengalami kemajuan. Dan dengan adanya perkembangan digital membuat adanya kegiatan review yang dilakukan oleh konsumen ataupun dilakukan oleh masyarakat, di mana sekarang review itu sudah sangat digemari karena banyak konsumen ataupun masyarakat itu haus akan informasi. Nah, namun adanya review atau review produk tersebut itu juga menuai pro dan kontra. Nah, kenapa itu dapat menuai pro dan kontra? Karena di situ terkadang review suatu produk itu dapat menimbulkan produk itu menjadi lebih dikenal, produk itu mendapatkan pelanggan lebih banyak gitu. Tapi terkadang juga review produk itu dapat merubah atau menjelekkan produk, menjelekkan citra perusahaan tersebut gitu. Nah, seperti contohnya pada kasus Garuda, disebut ada sebuah customer yang mereview pihak Garuda itu membuat produk Garuda atau membuat PT Garuda itu mengalami kerugian gitu. Nah, namun dengan adanya perkembangan zaman ini atau dengan adanya review yang dikembari oleh para konsumen tersebut, akhirnya menimbulkan undang-undang gitu, agar para konsumen tersebut juga mengetahui batasan sampai mana dia bisa mereview, bagaimana dia menuturkan kata yang baik dan benar dalam mereview produk. Nah, dengan begitu masyarakat atau konsumen dalam melakukan review suatu barang harus mengerti batasannya agar juga tidak merugikan citra perusahaan yang direview. Dan sebenarnya terdapat perlindungan hukum kepada konsumen yang menyampaikan pendapatnya, salah satunya pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang NKRI 1945. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak konsumen dalam menyampaikan pendapat, komentar, keluhan serta kritik dan saran dalam hal ini melakukan review penggunaan suatu produk, barang ataupun jasa di media itu pun juga tercantum pada pasal 3 dan 4 huruf C
UUPK. Terima kasih Mas Alfian dan Mbak Dita atas pemaparan hasil makalah tentang analisis jurnal dengan tema Ethical and Legal Issues, beserta studi kasusnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh pendengar dan semoga menjadi penambahan wawasan untuk kita semua. Apabila ada kurangnya, saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada lebihnya, itu adalah sebuah bonus untuk para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.